Oke, halo semuanya, selamat malam. 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 Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di diskusi malam hari ini, diskusi kelompok 5 yang beranggotakan ada Alexander Nicholas, Zara Junior Prinsesa, ada Fanya Fari Leoninal, dan juga saya sendiri Grace Putri Tesalonika. Apa aja sih yang akan kita bahas dan diskusikan malam ini? Bisa di next. Oke, nah ini teman-teman kita akan ngebahas mengenai hukum di dalam perspektif Kristen. Teman-teman mungkin bisa lihat di layar teman-teman masing-masing ada beberapa poin yang akan kita bahas dari pengertian, fungsi, hubungan, peran, prinsip, hingga pada contoh. Yang nanti akan disampaikan oleh masing-masing dari teman dan juga sesuai dengan pendapat teman-teman masing-masing semua ya. Di sini aku akan mulai dari paling awal dulu nih, pengertian hukum dan juga fungsi hukum. Nah, ini sebagai mengingatkan juga ya untuk teman-teman semua mungkin sempat lupa tentang sebenarnya hukum itu apa sih. Simpelnya secara umum hukum itu selalu berbicara tentang norma ataupun aturan-aturan yang berlaku di suatu masyarakat yang pada dasarnya bersifat tuh mengikat dan juga terkadang memaksa orang atau masyarakat untuk mengikuti dan juga mentaati aturan tersebut atau hukum tersebut. Nah, hukum itu teman-teman banyak banget jenisnya, termasuk di dalam kekristenan sendiri teman-teman ada hukum. Hukum dalam kekristenan ini kita kenal dengan nama hukum Allah. Apa sih itu hukum Allah teman-teman? Jadi hukum Allah itu adalah simpelnya adalah sebuah hukum yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk ditaati dan juga dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Kok bisa sih ada hukum Allah yang di dalam kekristenan ini? Jadi hukum Allah ini bertujuan untuk menuntun manusia ke arah kehidupan yang benar dan juga bermoral. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah 10 perintah Tuhan. Mungkin dalam di sekolah minggu kita udah tahu ya, sering banget diceritain mengenai dengan 10 perintah Allah ini. Itu ada salah satu bentuk hukum Allah dimulai dari jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, hingga perintah ke-10 yaitu jangan mengingini kepunyaan sesamamu. Itu mungkin sudah sering banget ditanam ke kita ya dari kita kecil seperti itu. Bisa di next? Oke, setelah kita ngebahas mengenai secara umum hukum itu apa sih? Lalu ada hukum Allah dan juga ternyata teman-teman dalam perspektif Kristen secara umum itu ada yang namanya hukum manusia, teman-teman. Apa itu hukum manusia? Hukum manusia itu simpelnya sama seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya ya, adalah hukum yang dibuat oleh manusia untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum manusia ini pada dasarnya dibuat oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan dan juga kekuasaan. Seperti pemerintah, baik di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang hukum ini saling bertolak belakang. Misalkan saling bertolak belakang nih, tentu tidak akan menciptakan keadilan dan juga oleh karena itu hukum manusia dan juga hukum Allah itu harus berjalan sejalan gitu ya, searah seperti itu. Apa contohnya? Contohnya ada hukum negara, hukum adat, dan juga beberapa hukum agama lainnya. Bisa di next? Oke, sekarang kita akan ngebahas yang namanya fungsi hukum. Fungsi hukum itu ada banyak banget teman-teman, tapi di sini kami ngerangkum jadi 4 bagian atau 4 poin utama. Yang pertama itu adalah fungsi hukum sebagai penunjuk atau menunjukkan kehendak Allah. Adanya hukum Allah atau hukum dalam kekristenan ini menunjukkan kehendak Allah bagi manusia tentang bagaimana hidup yang benar dan bermoral. Teman-teman bisa membayangkan jika dunia ini tidak ada hukum atau orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak hidup di dalam kehendak Allah atau tidak hidup di dalam sebuah hukum yang diberikan oleh Allah, pasti itu sudah sangat kacau ya hidupnya, pasti kayak apa ya, hidupnya udah nggak bermoral lagi, mereka nggak memikirkan lagi hal-hal, mereka nggak bisa mikir hal-hal yang baik gitu, karena nggak ada hukum yang mengatur, mereka bisa sebebas-bebasnya gitu. Lalu fungsi hukum yang kedua itu adalah membimbing manusia. Seperti tadi, hukum itu kan bertujuan untuk mengarahkan manusia untuk menjadi orang-orang yang bermartabat gitu ya istilahnya. Jadi di sini juga membimbing manusia itu sebagai apa ya? Sebagai arahan arahan untuk kepada manusia untuk hidup ya pasti akan dikembalikan kepada Tuhan, kembalikan kepada Allah gitu ya teman-teman. Dan ketiga adalah menjaga keadilan dan juga ketertiban. Seperti tadi sudah saya sampaikan
nih ada hukum gitu, pasti udah kacau balau, nggak ada keadilan, nggak ada ketertiban, seperti itu kekerasan di mana-mana gitu. Jadi adanya hukum manusia ini dapat menjaga keadilan dan juga ketertiban di dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah melindungi hak asasi manusia. Siapa sih yang nggak tahu hak asasi manusia? Hak asasi manusia itu adalah satu hak universal yang dimiliki oleh setiap anak-anak, bukan anak aja, tapi setiap orang, setiap individu yang ada di dunia. Hukum ini didapatin mereka dari mereka lahir, bahkan dari dalam kandungan, sampai mereka mungkin kembali ke liang lahat. Jadi hukum hak asasi manusia itu tuh universal ya teman-teman. Jadi adanya fungsi hukum ini adalah melindungi hak asasi kita, gitu. Di mana hukum manusia itu melindungi hak asasi manusia dan mencegah terjadinya penindasan dan juga kekerasan maupun bentuk-bentuk hal-hal negatif lainnya. Mungkin materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya itu adalah hubungan antara hukum Allah dan juga hukum manusia. Hukum Allah dan hukum manusia itu pastinya saling terkait dan tidak bertentangan. Hukum manusia itu harus sejalan dengan hukum Allah dan tujuannya tuh untuk menciptakan keadilan yang baik dan juga ketertiban yang sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Kemudian Oke, baik. Sekarang di sini ada peran orang Kristen dalam menjalankan hukum. Jadi di sini kita ada 4 poin. Orang Kristen memiliki peran penting dalam menjalankan hukum. Yaitu yang pertama itu kita masukkan mentaati hukum Allah. Orang Kristen itu wajib mentaati hukum Allah dengan sepenuh hati dan dengan penuh kasih. Jadi kalau misalnya kita tidak menaati, kita sama saja dengan melanggar hukum Allah. Dan lalu yang kedua adalah menghormati hukum manusia. Yang menghormati hukum manusia adalah orang Kristen wajib menghormati hukum manusia dan patuh pada peraturan yang berlaku. Jadi kan tadi sudah dibilang oleh Chris bahwa di dunia ini tuh sudah ada juga hukum kecuali hukum Allah. Jadi ada hukum adat, hukum tentang pemerintahan, dan itu kita patut untuk mentaati peraturan itu supaya ke hukum Allah kita juga bisa mentaatinya juga. Jadi yang ketiga adalah menjadi teladan. Jadi orang Kristen harus menjadi teladan dalam mentaati hukum dan menunjukkan sikap yang positif terhadap hukum. Dan yang terakhir adalah berperan aktif dalam penegakan hukum. Orang Kristen dapat berperan aktif dalam penegakan hukum dengan menjadi penegakan hukum, aktivis sosial, atau dengan memberikan edukasi tentang hukum kepada masyarakat. Oke, di sini ada prinsip-prinsip hukum. Jadi dalam perspektif Kristen, hukum itu bukan hanya tentang peraturan dan sanksi, melainkan memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan, kasih, dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Nah, dalam prinsip-prinsip hukum dalam perspektif Kristen itu yang pertama ada keadilan, di mana keadilan dalam perspektif Kristen berarti memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada setiap orang tanpa pandang bulu, di mana hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah dengan gambar dan rupanya sehingga memiliki hak dan martabat yang sama. Lalu yang kedua di situ adalah prinsip kedua adalah kasih, di mana kasih dalam perspektif Kristen itu adalah kasih yang tanpa pamrih dan mengutamakan kebaikan orang lain. Kasih ini menjadi dasar bagi semua prinsip hukum Kristen. Hukum harus dijalankan dengan kasih dan kemurahan hati. Prinsip yang ketiga ada kesetaraan, di mana semua orang di hadapan hukum adalah sama. Kesetaraan dalam perspektif Kristen berarti bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, ataupun status sosial. Lalu yang kelima adalah prinsip kebenaran di mana hukum harus berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Yang keempat ada prinsip kebebasan di mana orang Kristen memiliki kebebasan untuk hidup sesuai dengan iman mereka, tetapi kebebasan ini tidak boleh disalahgunakan untuk merugikan orang lain. Lalu prinsip yang kelima adalah kebenaran tadi, di mana hukum harus berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Di mana kebenaran dalam perspektif Kristen adalah kebenaran yang berdasarkan pada firman Allah dan keadilan. Hukum harus didasarkan pada kebenaran dan menghindari segala bentuk kebohongan dan penipuan. Next.
Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan dari prinsip-prinsip hukum dalam perspektif Kristen. Yang pertama adalah melawan ketidakadilan, di mana orang Kristen dapat melawan ketidakadilan dengan cara membantu korban, mengadvokasi mereka, dan bekerja untuk mengubah sistem yang tidak adil. Yang kedua itu adalah membela hak asasi manusia. Seperti yang tadi Grace jelaskan tentang hak asasi manusia, orang Kristen itu dapat membela hak asasi manusia dengan cara berbicara menentang pelanggaran HAM, membantu korban pelanggaran HAM, dan bekerja untuk mempromosikan hak asasi manusia itu sendiri. Lalu yang ketiga, contohnya itu adalah kita sebagai orang Kristen harus menjadi damai sejahtera untuk orang lain dengan cara menyelesaikan konflik dengan damai, mempromosikan rekonsiliasi, dan bekerja sama untuk membangun komunitas yang damai. Next. Oke, jadi teman-teman pada intinya atau pada kesimpulan kita yang udah disampaikan panjang banget oleh teman-teman saya juga tadi mengenai perspektif hukum di dalam kekristenan, bahwa hukum itu dalam perspektif Kristen itu memiliki peran penting di dalam kehidupan manusia. Hukum Allah dan juga hukum manusia itu saling terkait dan harus dijalankan dengan penuh kasih dan juga keadilan. Nah, orang Kristen itu memiliki peran penting dalam menjalankan hukum dan menjadi teladan bagi orang lain. Jadi, teman-teman semua, kita berbicara tentang hukum manusia, itu kita nggak pernah bisa lepas dengan yang namanya hukum Allah. Karena pada dasarnya dua hal itu adalah hal yang saling tergantung satu sama lain. Bayangkan jika hukum manusia itu ternyata tidak sejalan dengan hukum Allah. Misalkan hukum manusia mengizinkan adanya pembunuhan, sedangkan di hukum Allah itu kita diarahkan untuk jangan membunuh seperti itu. Itu pasti ada saling bertolak belakang satu sama lain dan pada akhirnya at the end itu uh, yang tercipta adalah sebuah perpecahan atau ketidakadilan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita semua bisa bagaimana cara kita untuk menerapkan hukum manusia dan juga hukum Allah ini bersamaan seperti itu. Tadi kan sudah disampaikan oleh teman-teman juga mengenai penerapan kita sebagai orang Kristen dari melawan ketidakadilan, membela hak asasi manusia hingga pada menjadi damai sejahtera. Sebagaimana orang Kristen itu menjadi garam dan juga terang bagi dunia ini seperti itu. Dan mereka bagaimana mereka mau menerapkan hukum-hukum dalam kekristenan ini sehingga hidup mereka atau hidup kita itu berdampak bagi orang lain dan juga bagi kemuliaan Allah itu sendiri. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas diskusi malam hari ini, seru banget karena teman-teman semua bisa mengutarakan pendapat teman-teman masing-masing dan juga disampaikan dengan secara lengkap dan langsung ke intinya melalui PowerPoint yang sudah ditampilkan. Oke, terima kasih banyak dan sampai berjumpa di diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.